Halo guys, selamat datang di channel Malik. Seperti yang kalian lihat pada judulnya, hari ini kita akan membahas mengenai hidup tanpa uang tunai dan tanpa kartu atau bahasa kerennya itu cardless dan cashless. Gua udah mulai hidup tanpa memegang uang tunai atau bisa dibilang mengurangi menggunakan uang tunai itu udah mau 2 tahun. Pokoknya sejak gua udah kerja, jarang banget tuh gua megang uang tunai. Terus kalau bertransaksi pakai apa dong? Jawabannya pakai dompet digital. Segitu aja intronya, so let's jump into it. Gua udah mulai pakai dompet digital itu sebenarnya sejak sekolah, tapi pada waktu itu masih sedikit nih warung-warung atau pedagang-pedagang yang menyediakan payment melalui dompet digital. Nah, jadi pada saat itu gua masih sering megang uang cash. Tapi setelah gua kerja dan ngekos sendiri dan mulai sadar akan perkembangan teknologi, gua jadi sebisa mungkin memprioritaskan pembayaran atau bertransaksi melalui online payment dibandingkan dengan uang tunai. Ditambah lagi udah setahun lebih ini kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita tuh sebisa mungkin tidak kontak fisik dengan barang-barang yang dipegang banyak orang, contohnya uang tunai. Nah, dengan transaksi cashless ini kita jadi nggak perlu lagi megang uang tunai, nggak perlu lagi nerima kembalian kalau kita belanja, pokoknya jadi lebih praktis. Selain itu, keuntungan lainnya juga akan membuat hidup kita jauh lebih mudah, lebih simple karena kita nggak harus bawa banyak uang tunai itu di dalam dompet, jadi dompet kita juga bakal lebih tipis. Terus kita juga bakal dapat banyak cashback dari pembayaran online. Kalau mau transfer antar bank pun kita jadi tidak perlu menggunakan biaya admin. Kan biasanya kalau misalnya transfer yang beda bank itu pakai biaya admin 6.500 kan. Nah, kalau pakai online payment atau pakai dompet digital, kita tuh jadi tidak perlu lagi nih mengeluarkan biaya admin karena gratis. Dengan menjalani hidup cashless, kita juga sebenarnya sedang menjalani hidup minimalis. Karena hidup minimalis itu pada prinsipnya adalah hidup dengan sedikit barang. Sebisa mungkin memaksimalkan gadget yang kita punya, smartphone yang kita punya, ya kalau bisa pembayaran via online payment, kenapa masih harus bawa cash? Sebelum cardless, gue itu masih pakai kartu untuk melakukan pembayaran-pembayaran. Pakai kartu kayak e-money sama flash gue punya. Terus kartu lainnya juga ada Breezy sama Tap Cash. Nah, tapi setelah gue tahu nih bahwa dompet digital yang ada di smartphone kita itu jauh lebih efisien dan lebih efektif, juga lebih simpel tentunya, ya gue pasti beralih dong. Aplikasi dompet digital yang gue pakai itu ada Link Aja, ShopeePay, GoPay, Dana, OVO, terus ada juga BluePay. Setiap aplikasi itu ada kelebihannya masing-masing, jadi ya gue pakai semuanya. Oh ya, kalau ATM nih gue pakai Mandiri sama BCA. Kalau Mandiri itu gue pakai untuk nerima gaji dari perusahaan gue. Sedangkan yang BCA gue itu udah punya dari lama dan itu merupakan ATM pertama gue juga. Jadi itu gue pakai untuk transaksi sehari-hari yang tidak bisa di cover oleh dompet digital tadi. Bagusnya BCA tuh kita bisa tarik tunai tanpa kartu dengan fitur yang ada di aplikasinya yaitu cardless. Feature cardless ini juga selain kita bisa narik uang, kita juga bisa setor uang nih atau nabung tanpa kartu. Jadi kita tinggal bawa uang sama smartphone aja terus datang ke mesin ATM-nya terus bisa langsung proses. BCA juga banyak yang pakai jadi tentu saja transaksinya akan lebih mudah. E-bankingnya tuh lengkap, dia punya MBCA, Klik BCA, SMS BCA. MBCA itu aplikasi, kalau Klik BCA itu bisa dibuka di browser baik itu di laptop ataupun di HP. Keamanannya juga top banget karena mereka itu punya key BCA. Dia juga ada feature one click, jadi di aplikasi Dana, OVO, ShopeePay, GoPay itu kita bisa langsung transaksi atau bayar-bayar dengan sekali klik aja itu langsung berhasil. Terus juga buat rekening saham BCA tuh oke banget karena banyak perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan bank ini, jadi nanti kita pakai RDN itu ya pakai RDN BCA. Lanjut ke kelebihan masing-masing aplikasi yang tadi gue sebutin. Yang pertama Link Aja, dia tuh bisa langsung top up di aplikasi Mandiri. Bisa dipakai buat bayar di banyak minimarket kayak Indomart, Alfamart, dan lain-lain. Bisa juga buat naik KRL dan Transjakarta. Terus aplikasi My Telkomsel juga terhubung sama aplikasi Link Aja. Jadi kalau beli pulsa dan paket data Telkomsel, kebetulan gue pakai Telkomsel, pakai Link Aja. Terus juga buat isi bensin, buat bayar apapun pokoknya bisa di lebih dari 600.000 merchant lokal dan lebih dari 280.000 merchant nasional yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk 134 moda transportasi. Terus juga sebagai jembatan kalau kita mau transfer uang antar bank misalnya dari BRI ke BCA atau sebaliknya itu kan butuh biaya admin 6.500. Nah, kalau pakai aplikasi Link Aja, transfer ke BCA itu cuma butuh dana 2.500. Sedangkan kalau kita mau transfer ke 4 bank BUMN, Mandiri, BRI, BNI, sama BTN itu free tanpa biaya admin. Top up-nya pun mudah, kalau dari BCA itu ada biaya admin 1.000. Nah, kalau dari 4 bank BUMN yang tadi gue sebutin itu nggak ada biaya adminnya sama sekali.
Link aja juga bisa tarik tunai tanpa kartu di mesin ATM Mandiri, BRI, BNI, sama BTN. Jadi kalau BCA itu bisa cardless karena emang disediain feature-nya. Nah kalau 4 bank BUMN yang tadi gue sebutin itu bisa cardless juga, tapi pakai link aja. Nanti ada biaya adminnya 2.500. Kalau BCA, cardless-nya itu tanpa biaya admin. Jadi link aja ini bisa dibilang yang paling lengkap di antara semua dompet digital yang gue pakai. Terus di sini juga ada feature link aja syariahnya juga. Selanjutnya Shopee Pay, tentu saja ini digunakan buat belanja di Shopee, terus juga buat dipakai untuk bayar-bayar di mall atau kayak jajan nih, beli martabak, sate, bakso, kayak gitu-gitu biasanya dapat cashback 30%. Jadi lumayan kan buat kita yang pemburu cashback, selain mempermudah transaksi juga bisa dapat cuan. Tapi kelemahannya Shopee Pay ini nggak bisa dipakai buat bayar di Indomaret, tapi kalau di Alfamart bisa. Nah jadi kalau di Indomaret itu gua pakai link aja. Lanjut GoPay. Biasanya GoPay ini gua pakai biar dapet cashback dari Bibit. Biasanya suka ada program promo tuh Bibit X GoPay. Bibit ini tuh aplikasi investasi reksadana. Nih buat kalian yang belum tahu boleh lihat nih video yang ini. Nah kalau bayar pakai GoPay biasanya tuh dapet cashback karena ada program promo tadi. Nah GoPay ini nggak gua pakai buat bayar Gojek maupun GoFood karena kalau gua mau Gojek atau GoFood itu biasanya pakai link aja, bisa soalnya. Jadi itu gua pakai buat dapet promo aja, misalnya di merchant mana gitu ada promo GoPay, nah gua pakai biar dapet cashback. Selanjutnya OVO, nah ini adalah online payment buat Tokopedia sama Grab. Terus juga buat dapetin promo cashback sama kayak Shopee Pay tadi. Nah biasanya OVO ini bekerja sama mall-mall gitu. Jadi nanti setiap kita bayar, nanti kita dapat cashback sebesar 30%. Sama buat bayar parkir sih biasanya. FYI aja kalau Gojek sama Tokopedia itu bakal merger terus IPO. Nah yang jadi pertanyaan gua, ketika Tokopedia sama Gojek ini udah merger, apakah pembayaran di Tokopedia masih pakai OVO atau beralih ke GoPay? Terus Dana. Nah kalau Dana ini gue pakai buat berlangganan aplikasi sama berlangganan iCloud. Gue nggak punya kartu kredit by the way karena gue belum 21 tahun, jadi payment dalam HP gue itu pakainya Dana. Terus ada juga BluePay, ini gue biasanya pakai buat Bluemart kalau misalnya gue lagi jogging nih hari Minggu atau weekend pokoknya. Nah di area sekitar tempat gue tinggal itu tersebar banyak banget vending machine-nya Bluemart. Jadi ketika gue lari, terus gue haus, nah gue beli minumnya di situ dan pembayarannya itu pakai BluePay. Terus ada juga Aisaku, nah itu tuh gue pakai buat dapat harga promo di Indomaret karena biasanya ada harga promo gitu kalau bayar pakai Aisaku harganya jauh lebih murah. Pokoknya gue pakai semuanya itu ya biar menyesuaikan aja sama keadaan. Mana yang bisa lebih ngasilin cuan. FYI aja kalau semua aplikasi yang gue sebutin itu semuanya bisa dipakai buat beli pulsa, bayar tagihan listrik, bayar air, bayar BPJS dan lain-lainnya. Bisa buat jembatan, buat transfer antar bank juga, semuanya bisa. Bisa buat bayar parkir di mall, apartemen, atau swalayan yang ada parking gate-nya. Buat bayar ketika kita beli martabak, sate, bakso, dan jajanan lainnya itu bisa. Selain jadi cashless, gue juga sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kartu ATM dan kartu-kartu lainnya, yaitu tadi cardless. Gue kalau bener-bener perlu duit pun, perlu ngambil duit nih misalnya, nah gue itu bakal menggunakan feature tanpa kartu yang ada di BCA. Nah bagusnya BCA tuh itu karena dia punya feature cardless. Jadi dia bisa store tunai maupun tarik tunai itu tanpa kartu. Jadi kalau mau store tunai nih ya tinggal datang aja ke mesin ATM-nya, bawa uang sama bawa HP kita, terus bisa langsung proses. Cara store tunainya pun gampang, kita tinggal masuk ke aplikasi MBCA, terus pilih menu yang cardless, terus klik yang store tunai. Lalu pilih ke rekening sendiri, nah nanti mereka bakal ngasih nih ada kode, nah kode itu nanti kita masukin di ATM. Nah kita kan nih ceritanya udah posisinya di depan ATM kan. Kalau kita udah nyampe di ATM, kita klik yang menu cardless tuh di layar, terus masukin deh kode yang tadi kita dapat dari aplikasi MBCA. Cara ngambil uang atau tarik tunai pun sama aja kayak gitu prosesnya. Masuk ke aplikasi MBCA, terus cari menu cardless, terus klik yang tarik tunai. Nanti kita pilih nih nominal yang mau kita tarik, terus nanti bakal dikasih kode. Nah cara ngambilnya kita datang nih ke ATM, terus klik yang di layar itu cardless, tarik tunai, terus masukin nomor HP kita dan masukin kode yang tadi kita dapat. Terus oke, dan uangnya nanti bakal langsung keluar dari mesin. Feature ini juga bisa dipakai buat kalian yang mau kirim uang ke saudara kalian atau ke siapapun itu yang mereka nggak pakai ATM. Jadi nanti kalian bisa langsung kasih aja nomor HP yang kalian pakai di BCA, terus kalian nanti langsung kasih aja kode yang tadi ada di MBCA itu. Jadi nanti orang yang kalian transferin itu bisa ngambil sendiri uangnya di ATM BCA. Tadi juga udah gue singgung di awal kalau ATM BRI, Mandiri, BNI, sama BTN juga bisa melakukan cardless tapi pakai link aja.
Caranya juga hampir sama, kalian masuk aja ke aplikasi link aja, terus klik yang semua tuh yang titik 3, terus tarik saldo. Pilih nominal yang kalian inginkan, terus oke. Terus kalian datang ke ATM terdekat dan ikuti langkah-langkah ini. Kalian nanti pause aja. Kayak gue udah bilang sebelumnya bahwa gue itu juga udah nggak pakai Flash dan e-money. Bahkan buat naik KRL dan transportasi lainnya pun gue itu udah nggak pakai kartu. Kalau kalian pengguna KRL yang masih pakai kartu, misalnya Flash, e-money, Breezy, Tapcash, atau kartu KMT, atau bahkan yang masih pakai TBH yang harus ngantri itu di loket buat beli kartu, ayo coba deh buat pakai link aja. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi nih ngantri-ngantri buat beli tiket atau ribet-ribet bawa kartu. Dan lebih praktis, caranya tuh gampang banget. Kalian masuk ke aplikasi link aja, kalian tinggal goyangin aja HP-nya. Nanti bakal muncul barcode sebagai tiket kalian nanti lewat gate-nya. Nah, nanti kalian cari tuh gate yang biasanya tuh di stasiun warnanya merah. Atau kemarin gue lihat di salah satu stasiun itu nggak warna merah juga ada yang bisa pakai link aja. Jadi yang standar gitu tapi ada tempat buat scan barcode dari link aja. Nah, nanti kalian tinggal scan aja barcode yang kalian punya di HP kalian itu ke gate yang ada di stasiun. Hal yang perlu kalian ingat juga bahwa saldo minimal yang harus ada di link aja kalian itu sebesar 13.000. Jadi nanti ketika kalian nge-tap nih di gate in, saldo kalian itu bakal langsung otomatis terpotong 13.000. Nanti kembaliannya itu tapi bakal dibalikin kok. Misalnya kalian berangkat dari Cikarang ke Bekasi kan harganya 3.000 ya. Karena tadi udah dipotong 13.000, nanti ketika kalian tap di gate out-nya di stasiun Bekasi, nanti kalian bakal dikembaliin tuh 10.000. Begitupun kalau kalian mau pergi dari Cikarang ke Bogor kan harganya 9.000 ya. Nah, nanti kembaliannya itu bakal dikembaliin ketika kalian nge-tap di get out. Pokoknya jadi lebih praktis dan jadi nggak takut juga kartunya bakal ketinggalan atau segala macem. Jadi gue tuh bener-bener enjoy dengan hidup cardless dan cashless ini. Gue punya uang tunai yang berupa tunai, ini ada fisiknya itu dari kantor aja. Jadi di tempat gue kerja tuh ada uang kehadiran sama uang shift gitu tiap bulannya. Nah, uangnya itu dikasih dalam bentuk uang tunai. Ya, uang itu yang gue pakai buat transaksi yang nggak bisa cashless. Ingat ya, yang nggak bisa. Kalau masih bisa pakai e-payment, gue pasti akan lebih mengutamakan untuk pakai cashless. Terus kalau bayar parkir misalnya di Indomaret gitu gimana kalau nggak megang uang? Gue pribadi sih suka nyimpen uang yang gue punya tuh di dashboard motor. Jadi gue selalu bawa uang receh kemanapun gue pergi. Terus kalau nggak ada gimana? Ya nggak usah bayar, mereka juga kalau nggak ada ya mau gimana lagi, nggak bakal marah kok asal kitanya ngomong baik-baik. Tapi enaknya nih sekarang tuh udah banyak banget yang pakai parking gate. Jadi kalau parkir di lokasi yang ada parking gate-nya, terus dikasih ada kertas barcode-nya gitu kan. Nah, bayarnya itu nggak perlu pakai cash tapi bisa pakai online payment. Gue juga pasti memprioritaskan belanja di tempat yang bisa bayar pakai e-payment. Kayak Indomart, Alfamart, Giant gitu-gitu buat belanja kebutuhan. Kalau makan juga gue nyari tempat yang bisa bayar pakai link aja atau Shopee Pay. Jadi gue tuh suka liatin nih ada lambang gini gak di tokonya. Kalau ada ya gue makan di situ. Kalau gak ada gue tanya di sini pembayarannya bisa pakai apa aja. Kalau nggak bisa pakai link aja Shopee Pay, nah gue tanya bisa transfer pakai bank nggak? Itulah fungsinya Bank BCA tadi nih buat transfer kalau misalnya nggak bisa di cover sama link aja atau Shopee Pay. Kalau nggak bisa juga, misalnya mereka tuh cuma bisa bayar pakai cash. Ya berarti gue pakai uang yang tadi gue punya atau gue pinjem dulu nih ke temen gue yang bawa cash. Loh, nyusahin temen dong kalau gitu. Ya enggak lah, soalnya kalau misalnya kita pergi ke supermarket atau ke mall-mall gitu, biasanya kan pembayarannya itu disatuin ya, barang-barangnya disatuin. Nah, bayarnya itu pakai duit gua dulu atau pakai duit siapapun. Jadi ya saling aja gantian gitu bayar ke kasirnya. Entar bayar ke guanya atau gua bayar ke teman-teman gua tuh ya nanti transfer aja. Beli bakso, sate, martabak, gorengan, pokoknya jajanan-jajanan gitu juga udah banyak banget yang menyediakan pembayaran via online payment. Coba deh perhatiin toko-toko tempat kalian jajan itu, ada gak barcode kayak gini nih dipajang di depan kasir. Bahkan laundry di sini pun udah banyak yang cashless. Bayar kosan, beli air galon, ke dokter gigi, ke barber, ke klinik, pokoknya semuanya gue lakukan dengan cashless. Belanja di pasar, bahkan beli perabot di warung pun gue bakal berusaha buat nanya, Bu bisa transfer? Dari gue sih, kalau kalian mau coba hidup cashless dan cardless, gak usah pakai semuanya dulu. Coba aja dengan kombinasi ATM BCA dan aplikasi link aja. Karena dua itu yang paling lengkap di antara semua yang gue pakai tadi. Rasain deh enaknya kayak apa. Tenang aja, gak usah takut uang kalian hilang atau apa, data kalian juga dijamin aman. Karena semua yang gue sebut itu udah diawasi oleh OJK. Jadi segitu aja video buat hari ini. Semoga membantu. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.